wasallam. Ternyata di antara daripada ibrah yang dapat kita ambil untuk mencapai suatu target dan juga untuk mendapatkan suatu kehormatan, mendapatkan liqa, pertemuan dengan Sang Pencipta secara langsung, itu tidak semudah yang dikhayalkan. Tapi bagaimanapun dia merupakan satu kehormatan yang Allah bagikan kepada baginda Nabi, yang dengan kehormatan tersebut telah dipohon atau telah diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Qala arini anzur ilaik, qala lan tarani. Jadi Nabiullah Musa sudah memohon untuk berjumpa atau juga untuk menengok zat Allah yang maha agung, tapi ternyata Allah tak bagi. Baginda Nabi tanpa mengharap dan juga tanpa memohon, ternyata diperkenankan bahkan dijemput oleh Allah untuk bertemu dengan zat yang maha agung. Tapi itu ternyata tidak semulus yang kita khayalkan, dengan bermacam-macam cobaan, dengan bermacam-macam ujian, dengan bermacam-macam cabaran yang Nabi kita hadapi. Bahkan cabaran yang paling mencapai dan ujian yang paling berat saat ketika Nabi kita pergi ke Taif untuk mendapatkan sokongan dan dukungan daripada mereka. Tapi ternyata bukan sokongan dan dukungan yang Nabi kita dapatkan, malahan cercaan dan celaan dan juga dengan balingan batu yang bertubi-tubi sampai melukai kedua belah kaki atau telapak kaki Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi betul apa yang Allah firmankan, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan itu adalah kemudahan. Jadi dengan kita tidak boleh terlalu menghayal untuk mencapai satu kejayaan atau juga satu keberhasilan dalam hidup tanpa cabaran, tantangan dan halangan. Jadi para nabi-nabi yang mulia pun ternyata seperti itu, bahkan dengan cobaan dan ujian yang lebih dahsyat. Jadi sesuai sebagaimana Nabi kita sabdakan dalam sebuah hadis, asyaddu nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsalu fal-amsal. Cobaan, bala dan malapetaka yang Allah timpakan yang paling berat itulah kepada para nabi-nabi dan juga kepada orang-orang yang mewarisi mereka. Nah, jadi misalnya seperti Nabiullah Adam, cobaan yang menimpa kepada bila Allah dengan cobaan takdir yang sehingga sampai beliau terkeluar daripada syurga. Cobaan yang menimpa yang Allah timpakan kepada Nabiullah Ibrahim, dibakar hidup-hidup. Kepada Nabiullah Yusuf, kesekongkolan daripada sanak saudara beliau sendiri, menguburkan atau juga memasukkan ke dalam telaga hidup-hidup. Dengan baginda, sebagaimana kita ketahui, kesekongkolan yang bermacam-macam cara dan bentuk untuk membunuh, sudahnya untuk menganiaya dan menyakiti Sayyiduna Rasulullah SAW. Tapi maha bijaksana Allah Jalla wa'ala memang untuk memperlihatkan kepada kita kepada umat manusia secara keseluruhan, kalau mereka terpilih sebagai Nabi dan Rasul, kalau mereka terpilih sebagai orang-orang yang terbaik, itu memang dengan cabaran dan ujian tetap mereka tabah dan bijak. Jadi kadang-kadang suatu martabah, suatu kedudukan tidak akan dicapai kecuali setelah kita mengalami bermacam-macam ujian terlebih dahulu. Memang betulkah kita layak untuk mendapatkan jawatan itu? Memang betulkah kita layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut? Akhirnya kita diuji. Nah, pada masa diuji kelihatan, memang betul-betul lasak sungguh, boleh tahan, sabar, bijak, patutlah berbaluilah mungkin barangkali dengan setelah kita orang tua mendapatkan kehormatan seperti itu. Kemudian yang kedua, daripada ayat yang mengawali surah Al-Isra itu adalah Subhanalladzi, artinya maha suci Allah yang telah menjalankan baginda Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi banyak di kalangan kita yang masih belum memahami isi kandungan Subhana, maha suci Allah, dengan keperkasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah yang maha dengan segala-galanya, sehingga dengan perjalanan yang berlangsung yang sudah tidak ada ukuran jarak sudah tidak ada ukurannya. Jadi kalau kita ukur dengan kecepatan cahaya saja dalam berapa juta mil, belum lagi dengan ketebalan langit yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat menerobos dan juga yang dapat menembusnya. Jadi kalaulah misalnya dengan astronot
sudah sampai ke bulan. Bulan itu adanya di bawah langit yang pertama, matahari di bawah langit yang pertama, semuanya planet-planet yang ada di angkasa lepas berada di bawah langit yang pertama. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menerobos langit pertama dan seterusnya selain daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah ingin memperlihatkan kepada kita dan menanamkan suatu keyakinan, kuasaku itu tidak ada ukurannya, kehebatanku itu tidak ada batasannya. Jadi semalam tuh sedikit ana simpangkan subhana pada masa di Perak, bukan di Perak, di Salim River. Pada masa itu dengan Datuk Mufti saya katakan, kalau kita kait-kaitkan subhanalladzi ini dengan dunia politik kita sekarang, ternyata boleh dipastikan semuanya masyarakat Islam dewasa ini tidak meyakini lagi atau tidak menaruh keyakinan yang secara 100% atas kuasa Allah yang maha mampu dan maha kuasa atas segala-galanya tanpa bantuan dan sokongan daripada siapapun. Jadi misalnya seperti partai kita di sini, misalnya Biru mengadakan kerjasama dengan Barisan, Hijau mengadakan kerjasama dalam bentuk pakatan. Tuh kalau pada saat dengan kita meyakini dengan subhana, tanpa pakatan, tanpa barisan, tanpa sokongan, tanpa dukungan daripada siapapun, Allah maha mampu untuk memberikan segala-galanya kepada kita. Ini diantara daripada pelajaran yang patut untuk kita hayati dan juga untuk kita tanamkan dengan maha suci Allah. Jarak yang segitu jauh sudah tidak ada jarak, sudah tidak ada batasan waktu. Yang ketiga, banyak ibar yang perlu kita ambil, tapi untuk permulaan kita kongsikan yang ketiga. Ini persiapan yang pertama untuk generasi Rabbani yang akan dicabar atau juga yang akan berhadapan dengan bermacam-macam tantangan hidup, dan merekalah kumpulan yang pertama yang akan menerima bermacam-macam bentuk undang-undang, peraturan, perintah, dan juga yang akan dicabar untuk meninggalkan tradisi dan budaya hidup. Jadi yang seperti itu memerlukan tasfiyah, dipelter, penapisan terlebih dahulu. Jadi ditapis. Kalau imannya yang tidak keru-keruan, yang imannya masih lemah lagi, tak pakai. Itu nanti akan menghancurkan, akan meruntuhkan semangat iman para sahabat yang mempunyai iman dan yakin yang tidak ada tandingannya, supaya jangan sampai ada terdapat individu yang akan melemaskan atau yang akan melemahkan semangat daripada para sahabat atau juga dengan gerakan generasi pertama. Maka dengan kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu sebagai suatu pengujian kepada mereka, atau coba suatu cabaran dan tantangan iman dalam waktu yang sama. Jadi gimana kira-kira nih dengan peristiwa yang sudah tidak dapat diterima oleh akal? Secara rasional tidak ada yang dapat dirasionalkan, secara akal tidak akan dapat menerima. Kata Bujal, mana boleh perjalanan 1 bulan pergi 1 bulan balik ditempuh dalam hitungan detik. Semuanya tidak percaya. Jadi orang-orang yang lemah iman keluar daripada Islam pada saat itu. Dan memang ini golongan kumpulan yang tidak diperlukan. Jadi pada saat dengan mereka dengan menaruh keyakinan yang secara kental hanya dengan kuasa Allah Jalla wa'ala, maka pada waktu itu kumpulan inilah yang akan mampu untuk menerima segala cabaran. Perang, siap. Ini hukum, iya. Zina tidak boleh, naam. Tidak boleh minum arak, tak masalah. Tidak boleh main judi, tak problem. Jangan kumpulkan anak hidup-hidup, tidak ada masalah. Jadi mereka sudah siap untuk menerima segala perintah. Kenapa? Sebab dengan keyakinan yang kental, iman mereka sudah teruji dengan kejadian dan peristiwa yang tidak dapat dirasionalkan oleh akal pemikiran mereka. Mungkin setakat itu dulu. Alhamdulillah itu. Terima kasih Tuan Syekh atas mukadimahnya sebentar tadi, mana digambarkan menerusi peristiwa Isra Mi'raj ini pun sudah boleh menjadi filter ya. Tuan Syekhnya pada sewaktu zaman Rasulullah itu sendiri, para sahabat mungkin disaring melihat siapa yang benar-benar mempercayai kisah itu. Jadi saban tahun, tiap-tiap tahun kita sudah pasti menghadapi ataupun memperingati peristiwa ini. Untuk kita sendiri, macam mana agaknya kita difilter ataupun disaring untuk mencari yang betul-betul siap siaga untuk berhadapan dengan apa juga ujian, insya-Allah. Terima kasih Tuan Syekh. Mungkin sahabat-sahabat sekalian, kalau anda ada soalan nak diajukan, sebenarnya bukan pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang sangat maha suci Allah, boleh perjalanan yang sangat panjang dipendekkan dalam 1 malam sahaja ya Tuan Syekh. Tapi ibrah ataupun hikmah yang iktibar untuk kita
jadikan iktibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Silakan di talian kami 0362051500 untuk anda ajukan soalan-soalan anda. Selain itu, menerusi SMS juga boleh anda titipkan soalan anda dengan mengenai IKIM jarak. Soalan anda hantar ke 39111 dan SMS ataupun Facebook kami di Facebook ikim.fm. Encik Azman Ramli ada persoalan yang nak diajukan kepada Tuan Syekh. Apakah Tuan Syekh yang dimaksudkan Allah bahawa bumi ini satu hamparan, sedangkan secara fizikalnya bumi itu adalah bulat? Mungkin boleh merujuk pada ayat Al-Quran atau hadis yang sebagai sandarannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dalam rangkaian ayat yang ada di dalam surah An-Naba, wa ja'alal arda firasya, dan kami jadikan bumi itu sebagai hamparan. Jadi firasyan memang secara terbukti juga. Jadi kalau memang tadi secara fizikalnya atau secara yang terbukti, ini juga secara yang terbukti. Yang pada saat kalau seandainya seperti dalam bentuknya yang seperti telur, jelas kita tidak akan boleh duduk stabil di situ. Jelas kita akan terjatuh. Bagaimana dengan yang hak di bawah? Kalau kita duduk sejenak, tak akan mungkin dengan manusia boleh berjalan dan pada saat kepala di bawah. Nah, jadi firasyan itu diantara daripada mukjizat atau juga diantara daripada satu kuasa Allah yang Allah perlihatkan kepada kita. Jadi secara nyatanya memang betul-betul terhampar rata. Jadi karena terlampau luas dan juga terlampau lebarnya, tiga dengan putaran kan bulat begini. Nah, jadi kita tidak terasa. Pada dia turun. Maka pada posisi yang di bawah itu pun pada hakikatnya rata juga. Tapi dibandingkan yang rata di bawah tadi itu, dibandingkan dengan yang di atas, itu sudah berada pada posisi yang terbalik. Tapi yang walaupun seperti itu, tetap saja masing-masing merasakan seperti atas hamparan yang tidak akan mengganggu dan juga yang tidak akan mengganggu kestabilannya untuk dia berjalan, untuk dia bergerak ke sana dan kemari. Jadi keduanya itu adalah hakikat. Hakikat yang menakjubkan, hamparan, tapi dalam waktu yang sama dalam bentuk bulat sebulan telur. Jadi itu sebagai satu leluasa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala yang memperlihatkan kepada kita antara dua yang berlawanan. Jadi kalau bulat, pertanyaan yang di bawah itu macam mana? Sampai tidak berguguran. Tapi karena dia dalam bentuk terhampar luas, jadi sehingga tidak terasa ketara perputaran daripada kebulatan bumi itu sendiri. InsyaAllah. Ilmu alam yang sangat luas sebenarnya harus kita dalami. Baik, di talian kita nak raikan sahabat-sahabat pendengar yang sudah pun bersedia dengan soalan anda. Kita ada Ibu Yani di talian saat ini dengan soalannya. Silakan Ibu Yani, soalan anda. Assalamualaikum kepada Syekh Nurdin yang dimuliakan oleh Allah. Ini Ibu Yani ingin bertanya dalam mengongsikan insan mulia yakni Rasulullah ini. Ibu ingin menanyakan kemuskilan yang ada pada ibu. Ibu ini sering berpuasa walaupun tiada hari-hari tertentu. Ibu kalau tidak berpuasa ibu merasa gelisah, seolah-olah ibu ini jauh dengan Rasulullah, dengan Allah. Bagaimana ya Ustaz, apakah sekiranya ibu sudah mendapatkan hidayah daripada Allah? Dalam masa yang sama ibu sering merenung ke dalam diri, menyaksikan manusia-manusia yang membuat maksiat, sedangkan ibu tiada bisa membuat apa-apa. Ibu hanya menangis dan berdoa saja. Ustaz Nurdin, berikanlah kekuatan dan nasihat kepada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tuan Syekh nak jawab terlebih dahulu soalan daripada Ibu Yani tadi. Jadi Ibu Yani, ucapan terima kasih terlebih dahulu atas pertanyaannya. Jadi rintihan hati daripada beliau tentang kebiasaan beliau atau Ibu Yani yang suka puasa, yang senantiasa melaksanakan ubudiyah dan bertakarub kepada Allah Jalla wa'ala, itu sebagai tanda hormat dan ta'zim kita kepada bulan-bulan yang mulia dan juga kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi sering melaksanakan puasa dan merasa gelisah kalau pada saat tidak berpuasa, itu yang beliau katakan tadi. Tapi dalam waktu yang sama, rintihan hati juga melihat kejanggalan atau kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara kita seagama. Jadi kata beliau tidak punya kemampuan untuk mencegah dan juga untuk menghalang mereka daripada perkara-perkara maksiat tersebut, melainkan hanya dengan rintihan hati dan juga dengan rasa sedih
dan duka cita. Jadi bagaimana kira-kira kalau ada kerisauan dan rasa sedih dan duka seperti itu, apakah itu sudah memadai? Jadi kita asyik-asyik beribadah, tapi mungkin kita sampai tidak terurus keadaan umat atau lingkungan sanak saudara adik-beradik kita seperti apa. Jadi memang tiap individu itu mempunyai dua kewajiban. Kewajiban kita melaksanakan perintah dan menjauhkan diri daripada larangan, dan kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf dan juga nahi anil munkar. Jadi tidak boleh dengan kita bersifat secara pasif atau negatif, hanya memikirkan diri pribadi saja, nafsi-nafsi. Orang lain pun juga kita kena urus atau kita kena atur. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Yang tidak ambil kira, tidak ambil berat tentang urusan daripada kaum muslimin, itu bukan daripada golongan mereka. Tapi untuk ambil berat tentang urusan umat, tentang urusan masyarakat, itu ikut peringkatnya, ikut kemampuan kita masing-masing. Jadi ikut kemampuan kita, ikut leluasa yang Allah bagikan kepada tiap individu. Kalau seumpama pemerintah, mereka punya wewenang untuk mengatur, untuk memberikan amaran, untuk memberikan peringatan, bahkan sampai kepada tahap untuk memberikan suatu sanksian dalam rangka atau kepada kumpulan yang tidak mematuhi peraturan itu juga undang-undang, baik undang-undang Allah ataupun juga undang-undang negara. Yang kedua, itu adalah peranan daripada para alim ulama, ya mereka hanya berleluasa untuk menyampaikan, untuk menasihatkan, untuk memberikan peringatan dan yang seumpamanya. Tapi untuk mempraktikkan dan juga untuk menjatuhkan satu tindakan atau hukuman kepada mereka, itu di luar daripada kemampuan para ulama. Yang ketiga adalah kita-kita, mungkin termasuk Ibu Yani juga di situ. Jadi kalau seandainya dengan kita sudah merasa seronok dengan kebaikan yang kita laksanakan dan merasa bersalah, merasa risau atas kejanggalan, kemungkaran, kemaksiatan yang kita atau yang dilakukan oleh orang lain, itu diantara daripada kerita dia atau diantara daripada sifat orang yang beriman yang sejati. Sifat seorang mukmin yang sejati itu adalah yang kalau pada saat gembira dengan kebaikannya dan merasa malu, takut, risau dengan kemaksiatan dan juga dengan kemungkarannya. Nah, jadi dengan hati kita yang segar atau yang hidup seperti itu, menyedihkan betul atas keterbabitan orang lain kepada perkara-perkara yang terlarang, itu sudah merupakan satu perkara yang baik, yang maknanya kalau seandainya kita diberikan suatu peluang dan kesempatan, kita akan gunakan peluang dan kesempatan kita tadi itu untuk memperbaiki, untuk memberikan teguran, untuk memberikan amaran, atau juga untuk membawa dan menyelamatkan mereka daripada lembah kebinasaan kepada tempat yang aman dan nyaman. Amin. Jadi kita ucapkan hanian kepada Ibu Yani, mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah dan kekuatan pada satu ketika nanti, sehingga dengan kita tidak lagi hanya sekedar merintih dan mengeluh atas kejanggalan yang berlaku di masyarakat atau di sekitar kita, tapi kita juga mampu untuk memberikan teguran, untuk juga memberikan panduan dan bimbingan yang terbaik kepada mereka. Ada wabillahi taufik. Kita upgrade lagi ya Tuan Syekh ya, iman kita insyaAllah. Baik, dan sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali seketika nanti untuk banyak lagi soalan-soalan dari sahabat-sahabat pendengar, dan terus dengar Radio Hikmah FM, pilihan utama anda. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang bermaksud, setiap kali hendak tidur pada malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baginda meniup kedua tapak tangan, lalu mengusap ke bahagian tubuh yang terjangkau, dimulai dari kepala, wajah dan bahagian depan tubuh. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Chocolagen dengan gabungan coklat dan kolagen marin berbuntu tinggi adalah satu lagi coklat berfungsi dari pengeluar coklat minda. Ianya kaya dengan antioksidan, sangat berfaedah untuk kesihatan kulit serta mengurangkan kedutan untuk anda kelihatan awet muda. Chocolagen dalam bentuk coklat sedia dimakan, ready to eat, tidak perlu bancuan air, sangat sedap rasanya, mudah disimpan atau dibawa ke mana-mana. Dapatkan faedah kolagen sambil menikmati coklat sedap dengan cara baru Chocolagen. Hubungi talian
013-250-1010 atau 013-254-1010 atau layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. Sedap, mudah, berkesan. Masih mengharap tempat di IPTA? Jangan membuang masa menunggu yang tiada kepastian. Sertai kami, College Universiti Islam Melaka KUIM, dengan hanya 3 kredit dalam SPM bagi program diploma dan kelulusan mana-mana diploma STPM atau STAM bagi program ijazah sarjana muda. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendapat pendidikan yang berkualiti dan diiktiraf. Pinjaman diuruskan, kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.kuim.edu.my. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan Simposium Islam Era Baru Negara-Negara ASEAN, Kesatuan Pemikiran Kemakmuran Bersama pada 4 dan 5 Jun 2013 bertempat di Dewan Besar IKIM yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Tujuan dan matlamat mengenal pasti dasar-dasar kerjasama umat Islam melalui kesatuan pandangan alamnya, meninjau daya usaha yang sewajarnya dalam mendepani kemelut peradaban dan sosioekonomi dunia semasa dan menyorot pendekatan Islam dalam menguruskan kepelbagaian agama warga ASEAN. Sidang 1, Kesatuan Pandangan Alam Worldview sebagai asas kerjasama umat Islam. Sidang 2, Mendepani kemelut ekonomi dunia masa kini, pendekatan umat Islam ASEAN. Sidang 3, Dialog antara pelbagai agama dalam konteks ASEAN. Pembentang yang berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah IKIM. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, Profesor Ulong International Institute of Islamic Thoughts and Civilization ISTAD. Profesor Dr. Sirajuddin Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Dr. Imtiaz Yusof, Religious Studies Program, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University, Thailand. Encik Nizam Ismail, Singapore-based lawyer and civil society activist. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi unit program 03-6204-6320 atau 6204-6321 atau 6204-6323 atau email program@ikim.gov.my. IKIM FM, saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM FM boleh untuk anda masih lagi bersama Pian. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami untuk topik Jumaat dengan perbincangan tajuk Isra' dan Mi'raj. Sedikit sebelum kita bersama Tuan Syekh untuk menjawab soalan-soalan daripada sahabat sekalian, akhir bahan nak disampaikan malam ini Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki akan berada di Masjid Ar-Rahah di Bangsar South, Masjid Baru, tak salah saya, selepas maghrib untuk taklim. Jadi kalau sahabat-sahabat berkelapangan, boleh bersama-sama Tuan Syekh, boleh jumpa, ambil berkat ilmunya insya-Allah untuk taklim beliau pada malam ini. Baik, kita nak terus bersama Tuan Syekh dengan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita yang sudah ramai sekali bersedia dengan soalan mereka. Kita teruskan dengan soalan daripada Encik Nasir dari Ipoh, Tuan Syekh. Silakan Encik Nasir. Assalamualaikum. Tuan Guru. Saya beberapa soalan kan. Beberapa. Mengenai peristiwa Isra' Mi'raj. Apakah, bagaimanakah cara terbaik kita memperingati peristiwa Isra' Mi'raj? Dan lagi satu soalan mengenai peristiwa Isra' Mi'raj. Adakah dia disambut pada zaman Rasulullah setiap tahun? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa dengar soalan ni Tuan Syekh. Mungkin kita terus dengan satu lagi soalan Tuan Syekh sebelum Tuan Syekh berikan jawapannya. Kita ada Encik Rusdi dari Kelantan dengan soalan beliau. Silakan Encik Rusdi. Syukur Allah Ta'ala, terima kasih kepada Syekh Nuruddin. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan dan istiqamah dalam mempertahankan Islam. Tuan Syekh, Isra' wal Mi'raj membabitkan iman, persoalan iman yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana boleh kita hubung kaitkan bila baginda sallallahu alaihi wasallam sepulangnya baginda daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, bila ditanya kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjawab, kalau itulah yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut naik ke langit menghadap Allah Ta'ala, kalau jauh daripada itu pun
beliau sendiri percaya, beriman. Persoalannya di tengah-tengah masyarakat kita sekarang, ada yang beriman tetapi kekokohan iman itu tidak. Mana di antara muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Soalnya bila kita beriman, membabitkan iman ini, kita hanya memilih keimanan ini secara terpilih, beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, beriman dengan kewajipan salat, mana percaya salat ini adalah kewajipan daripada Allah. Dalam bab-bab tertentu kita biarkan. Dalam bab muamalah kita ambil dulu terlibat dengan riba, bank-bank konvensional kita sudah top up kepada bank Islam, tidak melibatkan riba. Tetapi dalam aspek lain, sebagai contoh aurat, di dalam salat kita boleh ikut Allah, tapi di luar salat kita tak pakai tudung, kita tak tutup aurat. Bahkan sampai kepada peringkat bila berlaku krisis nilai kepercayaan, bila Allah Ta'ala turunkan hukum berkait dengan mencuri, arak dan seumpamanya, kita kata tidak sesuai dengan keadaan semasa masyarakat majmuk dan seumpamanya. Bagaimana keadaan keimanan kita pada waktu ini? Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Cik Rusdi dari Kelantan. Teratur bahasanya Tuan Syed dengan mengajukan soalan. Silakan Tuan Syed, mungkin ada jawapan-jawapannya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini berkenaan dengan cara terbaik untuk kita memperingati dan juga untuk kita merayakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi bagaimana cara yang terbaik? Jadi untuk memperkatakan cara yang terbaik itu juga sebenarnya nisbi atau relatif. Mungkin terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik untuk orang lain. Jadi tergantung dengan peringkat dan juga tergantung kepada keadaan kita masing-masing. Jadi mungkin untuk peringkat anak-anak itu dengan kita ceritakan tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Jadi yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi pada malam hari itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejumlah bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Seingat ana, jumlah bilangan para sahabat yang terlibat dalam meriwayatkan peristiwa itu tidak kurang daripada dalam 48 orang sahabat. Jadi kalau hadis-hadisnya saja kita kumpulkan, itu sudah terhimpun dalam berapa muka surat, banyak. Jadi masing-masing akan dapat mengambil ibrat dan juga mengambil pelajaran daripada peristiwa itu. Itu adalah sebagai satu peringatan yang terbaik. Jadi mungkin orang yang terbabit dengan riba, tadi pertanyaan yang terakhir berkenaan dengan bank-bank konvensional misalnya, itu yang Nabi kita ceritakan tentang perut-perut yang besar, ada di dalamnya kelihatan ular itu seperti apa. Atau juga cerita orang yang dilontari kepalanya dengan batu disebabkan karena berat kepala mereka untuk bangkit melaksanakan sembahyang. Itu sebagai satu peringatan yang terbaik untuk kita semuanya. Jadi terserahlah apakah dengan kita dalam bentuk kajian, dalam bentuk seminar, dalam bentuk kuliah, atau sebagaimana perayaan-perayaan yang diadakan di sebagian tempat memang dalam bentuk khusus merayakan malam ke-27 Rajab untuk memperingati peristiwa itu dipaparkan daripada awal kejadiannya sampai Nabi kita kembali daripada perjalanan tersebut. Kalau tadi ditanyakan dengan pertanyaan yang kedua, apakah peringatan yang semacam itu pernah diperingati di zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat? Sebenarnya yang walaupun mereka tidak memperingatinya, tapi ibrah yang ada atau pengajaran yang ada dalam peristiwa tadi itu sudah menjelma dalam kehidupan mereka. Jadi yang walaupun misalnya tujuan kita mengadakan zikra Maulid Rasul itu untuk apa? Untuk memupuk mahabbah kita agar dengan kita cinta kepada baginda senantiasa bersalawat, senantiasa mengingati perjuangan, pengorbanan yang Nabi kita lakukan, dan juga senantiasa kita selalu merindukan sunnah-sunnah baginda Nabi. Kalau mereka tidak memperingati Maulid Rasul yang semacam itu tak ada masalah, sebab bagi mereka iman itu sudah pada puncak yang tertinggi. Dan juga dengan keyakinan yang sudah terpupuk, mahabbah mereka tidak ada tandingannya. Sahabat Nabi kita berkata, dalam berapa kali sepatutnya aku bersalawat? Sepertiga waktu. Nabi kita kata buat lebih banyak tentu lebih afdal. Bagaimana kalau dengan setengahnya? Buat lebih banyak lebih afdal. Sampai sahabat Nabi kita mengatakan kalau macam tu
Aku akan habiskan waktuku hanya semata-mata untuk bersalawat kepada baginda. Jadi generasi yang seperti ini, kalau tidak diadakan perayaan pun, iman mereka sudah segar. Beda hanya dengan kita. Bedanya apa? Dari sudut mana? Daripada sudut cabaran yang mencabar kehidupan masyarakat di zaman modern. Jadi kalau tidak ada perayaan-perayaan, tidak diperingatkan dengan akhirat, tidak diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, tidak diperingatkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, itu juga dengan kejadian-kejadian masa lalu, itu kita akan tumbang dengan Facebooknya, dengan netbooknya, dengan hiburannya, dengan musiknya. Coba buka saja. Kalau kita ambil akhbar pun tiap malam, kelap-kelap malam itu beroperasi pada tiap malam di mana-mana. Jadi kalau tidak diperingatkan, oh ini ingat Ji, ini malam Jumat nih, takkan dengan kita pergi Bukit Jalil malam Jumat. Nah, kan itu peringatan seperti itu. Jadi saya simpulkan, sahabat Nabi kalau tidak merayakan perayaan-perayaan yang seperti kita lakukan sekarang ini pun, ibrah dibalik daripada perayaan tadi itu sudah tersemat dan juga sudah menjelma dalam kehidupan mereka. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan daripada Encik Rusdi daripada Kelantan, tadi itu kata beliau, Isra Mi'raj itu bongkatnya dengan iman. Memang betul-betul menguji iman, keyakinan daripada para sahabat, yang sehingga setelah Nabi kita memberitahukan tentang peristiwa itu, maka kumpulan masyarakat terbagi kepada dua. Ada kumpulan yang mengatakan iya, ada kumpulan yang mengatakan mana boleh. Mana boleh, sebab itu suatu hal yang di luar akal, di luar kemampuan manusia. Jangankan untuk menjalani, untuk terbang ke atas, untuk perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis saja itu memerlukan waktu yang panjang, tak akan ditempuh dalam jangka waktu yang relatif singkat seperti itu. Itu pada zaman mereka. Kalau zaman kita sekarang, yang walaupun masih belum menandingi, sebab kalau zaman kita menggunakan alat. Nabi kita tidak menggunakan alat, Nabi kita tidak naik dengan menggunakan Boeing 747 atau juga dengan Apollo 12 atau dengan Discovery, tidak. Jadi peralatan yang kita gunakan sekarang ini itu tidak Nabi kita gunakan. Itu memang dalam bentuk mukjizat yang abadi, yang tidak akan ada kecanggihan teknologi yang dapat menyainginya. Kita simpulkan, jadi pada saat itu ada golongan yang mempercayai dan yang mengimani kejadian tadi itu. Kalau lebih daripada itu pun mereka percaya, seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Ada yang menggunakan bahasa akal dan juga bahasa rasional, yang ternyata setelah kita selidiki di zaman kita sekarang pun ternyata masih ramai yang berpemikiran seperti Abu Jahal, yang berpemikiran seperti Abu Lahab, dan juga seperti mereka-mereka yang menolak kejadian atau peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena mereka ingin merasionalkan kejadian yang berlaku. Jadi pertanyaan atau dalam bentuk luahan daripada Encik Rusdi tadi itu tentang masyarakat kita sekarang ini, kita percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj dan percaya dengan beberapa perkara-perkara yang Allah perintahkan. Tadi dalam waktu yang sama pun juga terdapat beberapa perintah yang tidak kita laksanakan, atau yang sepertinya dengan kita tidak mengimani dan juga tidak mempercayainya. Ini keluhan yang seperti ini itu sudah direkamkan di dalam Al-Quran kepada kumpulan Bani Israel, kumpulan generasi yang dahulu yang beriman kepada sebahagian dan menolak kepada sebahagian. Kalau kita sebagai seorang Muslim tidak dikatakan sebagai seorang Muslim kecuali kalau kita udah beristislam, pasrah dan menerima kepada segala perintah-perintah yang Allah perintahkan, dan juga menerima, menolak atau meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh dengan kita ambil sekerat-sekerat. Ambil sembahyangnya saja tapi tutup auratnya selepas sembahyang, sudah didadahkan lagi. Kata dia, kalau seandainya ditutup terus-terusan nanti orang tak boleh nampak kecantikan yang Allah bagikan kepada aku. Itu ada yang beralasan seperti itu. Jadi jawabannya macam tu. Jadi misalnya seperti dengan hubungan muamalah ribawi atau bank-bank konvensional, alhamdulillah sekarang sudah ada usaha untuk kita mengelak daripada riba atau daripada faedah dengan adanya bank-bank Islam. Tapi masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang belum terlaksana. Itulah tadi, kalau kita masih menggunakan, minta maaf dengan bahasanya, otaknya Abu Jahal, maka akan terdapat sejumlah sekian hukum hakam yang kita tolak.
Sebab kita rasionalkan, sudah tidak relevan lagi. Misalnya orang yang minum arak dikenakan subatan, atau juga orang yang membunuh itu dibunuh, atau juga orang yang mencuri tangannya dipotong, atau dengan hal-hal yang seumpamanya. Sebab kenapa? Sebab tidak bijak. Ketidakbijakan tadi itu menurut siapa? Tentu itu tidak lebih daripada menurut pengamatan kita yang kecil, yang dengan kebijakan kita yang kita katakan bijak itu pun belum tentu bijak dan baik menurut Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seandainya manusia mau mengenali siapa dia, dan itulah bahasa yang digunakan oleh ulama suluk, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal sang penciptanya. Jadi boleh dipastikan penyakit yang merebak yang menimpa umat Islam dewasa ini yang masih menolak sebagian daripada hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan Allah karena dengan menggunakan bahasa rasionalnya, itu masih belum mengenal dirinya siapa dia. Jadi merasa seperti kekal, merasa seperti hebat. Padahal pada hakikatnya tunggu dalam putaran atau pusingan waktu saja. Pada saat sudah terlantar sakit, pada saat sudah menunggu sakaratil maut, kepada siapa dia memohon? Kepada siapa dia meminta? Bahasa kekuasaannya atau juga dengan politik dan juga dengan duit, harta dan kekayaannya sudah tidak dapat digunakan dan sudah tidak dapat membantu dan menolongnya. Jadi kalau memang macam itu kesudahan manusia, lemah, kerdil, bodoh atau kuranglah dengan bahasanya, tidak sepatutnya lah kalau sampai membijaksanai ketetapan, ketentuan hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Jadi kita inginkan hukum hakam Allah, perintah Allah, syariat Allah itu dilaksanakan secara syumul. Kalau ada ketaksiran-ketaksiran yang secara tidak disengaja, kita memohon keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Hada wabillahi taufiq. Harapannya masih ada ya Tuan Syekh, insyaAllah kalau kita usahakan yang terbaik. Tadi bila Tuan Syekh bercerita tentang kesaksian dan menyaksikan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, digambarkan, ini satu soalan daripada Hasanal di Facebook, digambarkan Rasulullah sendiri SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Hasanal bertanya bagaimanakah pertemuan Rasulullah SAW itu dengan Allah. Adakah Allah menunjukkan zat Allah yang sebenar kepada baginda Nabi? Jadi di kalangan ulama dan sebelumnya di kalangan para sahabat Nabi kita sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang apakah Nabi kita melihat zat Allah yang Maha Agung pada malam hari itu atau bagaimana. Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyiduna Muawiyah dan juga beberapa orang sahabat Nabi kita lainnya, jadi mempertahankan atau bertahan secara habis-habisan menyatakan bahwasanya Allah tidak boleh dilihat dan Nabi kita tidak melihat Allah. Bahkan ada sebuah kata-kata dalam hadis, anna arahu, macam mana aku boleh melihatnya. Jadi kumpulan ini menafikan Nabi kita melihat zat Allah yang Maha Agung. Sementara kumpulan yang lain daripada para sahabat sebagaimana riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu menyatakan bahwasanya Nabi kita melihat Allah dengan ainai ra'sihi, artinya dengan mata kepala beliau. Tapi untuk diketahui kata-kata bagaimana, macam mana, di mana, itu semuanya termasuk daripada perkara hadis. Jadi tadi ayat itu sudah dimulai dengan subhana. Jadi kita tak boleh guna jarak, kita tidak boleh guna bagaimana, kita sudah tidak dibenarkan untuk mengukur dengan ukuran waktu, dengan ukuran jarak dan juga dengan ukuran-ukuran yang kita gunakan. Kenapa? Sebab di atas kuasa daripada Allah. Maka pada saat kita diceritakan tentang Nabi kita melihat zat Allah yang Maha Agung, yang pada saat itu sudah tidak ada pertanyaan bagaimana, tidak ada jarak atau sebab. Kalau istilah melihat mesti ada muqabalah secara berhadapan. Allah tidak perlukan yang itu. Itu menyerupai sifat makhluk secara berhadapan. Ukurannya dalam berapa meter, ukurannya dalam berapa jauh, kanan kah, kiri kah, atas kah, bawah kah, itu semuanya sifat-sifat yang diperlukan oleh makhluk. Sang pencipta Allah Jalla wa'ala tidak memerlukan sifat-sifat yang seperti itu. Jadi ulama mengatakan melihat Allah dengan mata kepala baginda Nabi, tapi dengan tidak ada takayub, dengan tidak ada jarak, tidak ada ukuran dan tidak ada istilah bagaimana. Seperti itulah tentang makna Allah istawa alal arasy, bersemayam. Jadi bersemayam mungkin dapat dipahami, tapi itu salah satu daripada sekian makna. Dengan hakikat makna yang mana, makna bersemayam yang Allah maksudkan kita tidak tahu. Dan juga pada saat sebelum adanya makhluk dan sebelum adanya aras, di mana Allah bersemayam. Kalau seandainya ditafsirkan bersemayam itu dengan arti duk bersila sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian daripada
sahabat-sahabat kita atau ulama kita. Maka begitulah juga tentang ru'ya. Ru'ya baik dengan baginda atau juga dengan kita pada saat melihat Allah, insya Allah nanti di dalam surga pun juga tidak ada ukuran dan tidak ada jarak, tidak memerlukan ukuran dan jarak, sebab dia adalah leluasa daripada yang maha hebat, Allah Jalla wa'ala. Allahu Masya Allah. Sebab itulah besar maknanya perkataan pertama dalam surah Isra itu subhanallah. Maknanya nak menggambarkan Allah lebih mengetahui dan Allah lebih berkuasa atas segalanya. Masya Allah. Sebab kadang-kadang kita baca selalu, saya pun sendiri baca selalu Tuan Syekh, tapi kadang kita jarang bertadabbur ataupun ialah memahami dengan dalam maksudnya. Terima kasih Tuan Syekh atas penjelasannya. Dan ada satu soalan mungkin yang sempat kita berikan ruangan ini untuk sahabat kita Encik Zailan di talian dengan soalan anda. Silakan Encik Zailan. Soalannya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ni kan dah sampai seru dari dulu. Macam masalah orang sekarang ni, macam perempuan tak tutup aurat tu kan dikata alasannya belum sampai seru. Sedangkan seru tu dah sampai sejak zaman Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj ke langit lah. Itu yang soalan saya hari ini. Terima kasih Cik Zailan. Tentang sampai seru-seruannya, ialah dah digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan ada gambaran-gambaran azab, tentang kewajipan solat. Itu juga Allah telah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin bagaimana Tuan Syekh kita nak merasai kemanisannya dan lantas beramal sesungguh-sungguhnya dengan iktibar peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin sebagai khulasah juga untuk hari ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terakhir ini tentang perempuan yang beralasan pada saat dia tidak menutup aurat secara sempurna, alasannya karena masih belum sampai seruan daripada Allah. Sedangkan dengan gambaran akibat buruk daripada orang-orang yang tidak menutup aurat tadi sudah digambarkan pada peristiwa itu. Ini kalau alasan mereka semacam ini pada 1000 tahun atau 1300 tahun yang lalu, itu kita boleh terima. Alasan mereka-mereka yang mengatakan ramai yang masih belum paham Islam, ramai yang masih belum mengerti atau tak boleh belajar dan lain sebagainya. Itu kalau 1000 tahun yang lepas oke-oke saja. Tapi kalau seperti di zaman kita sekarang, kira-kira dalam suasana, kondisi dan keadaan seperti apa sampai dengan sesuatu tidak sampai? Dalam kondisi dan keadaan yang seperti apa sampai dengan kita tidak boleh belajar? Dalam majalah ada pengajaran tentang agama, dalam Facebooknya, dalam YouTube-nya, Masya Allah, tabarakallah, dimanapun kita berada kita boleh belajar. Jadi berita kejadiannya di ujung dunia, ternyata daripada ujung sebelahnya boleh tahu pada waktu itu juga, seketika itu juga. Jadi kalau sampai dikatakan masih boleh tahu lagi, itu boleh dikatakan seperti itu kalau untuk di zaman kita, kalau dia duduk di dalam laut atau di bawah tanah dalam lapisan yang ketujuh. Jadi sehingga tidak ada lain di situ. Jadi tak boleh terima masukan-masukan daripada luar negara luar, itu juga daripada dunia luar. Sementara kalau seperti sekarang dunia yang begitu luas itu sudah menjadi sempit dan kecil, kita boleh berantaraktif, berkomunikasi dan berhubungan dengan sesiapapun yang sedang berada di mana saja. Kalau dikatakan tidak sampai, tidak boleh, itu alasan-alasan yang dibuat-buat saja. Akan semakin besar nanti hujah-hujah Allah kepada kita. Awak macam mana kalau sampai tak mengaji? Macam mana kalau sampai tidak sedar? Macam mana kalau sampai tidak tahu? Macam mana kalau sampai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah? Sedangkan anda boleh tahu tentang hukum hakamnya daripada mana saja. Jadi sekarang dalam jaringan internet misalnya, apa yang kita nakkan? Tulis Islam saja. Masya Allah, sampai berapa hari baru habis tentang Islam yang termuat di situ. Tentang hukum, katakan saja hukum perbudakan atau hukum salat tahajud. Keluar buku-buku kita tentang salat tahajud, cara pelaksanaan, panduan bimbingan dan lain sebagainya. Bahasa apa saja. Bahasa apa saja. Jadi bukan merupakan satu alasan. Dan jadi dari sinilah yang perlu kita sadari makna daripada ayat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kita itu diutus Allah sebagai rahman kepada semesta alam, bukan hanya kepada umat manusia, tapi kepada semesta alam, semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka yang perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing, sebanyak apa rahmat yang kita perolehi daripada hikmat diutusnya bagi Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Apakah rahmat itu sudah menjelma kepada kepala kita atau kepala perempuan sehingga dia tutup? Apakah rahmat tadi itu sudah menjelma kepada anggota tubuhnya sehingga dia tutup auratnya dengan sempurna? Begitulah pertanyaannya satu persatu. Kalau tidak,
Jangan sampai nanti dengan kita menyesal di kemudian hari. Beda halnya kalau kita tidak tahu dan ramai orang yang tidak tahu atau semuanya tidak tahu. Tapi kalau pada saat orang pada tahu, maka dengan kita tidak dapat informasi, dan kenapa dengan kita tidak merenung dan juga tidak berpikir. Dengan bahasa rasional, ini kesudahan kita atau kehidupan kita akan ada kesudahannya. Kita akan menghala kepada kesudahan yang abadi, kesudahan yang tidak ada kesudahannya lagi. Kesudahan dengan mati, tapi kesudahan yang bersambung, yang pada saat tersambung, kalau nak patah balik ke dunia, yang walaupun dia sebagai Perdana Menteri, Presiden, Khalifah, Sultan, apapun jawatannya, tetap permintaannya akan ditolak. Sebab kenapa? Sebab peluang yang Allah bagikan itu hanya sepanjang umur kita saja. Jadi saya menghimbau dan mengambil kesimpulan daripada tajuk topik pembicaraan yang kita bicarakan pada siang hari ini, bagaimana dengan kita sudah dapat mengamat sebelum nanti dengan kita diamat, dengan kita insaf sebelum nanti dengan kita diinsafkan, dan ambil peluang sebelum kita ditinggalkan oleh waktu dan kesempatan. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.